Ada edukasi, silakan. Jangan dulu ya. Nah, karena firman Tuhan, sang firman itu telah menjadi manusia. Atau sang firman itu, bahasa yang benarnya adalah telah menyatakan diri dalam daging. Dan diam di antara kita. Jadi dulu tinggal di antara kita. Ya enggak. Dia di tahtanya sendiri. Ya, walaupun segala semuanya itu ada di dalam dia. Ya, makanya ketika ayat ini berlanjut, dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kenapa? Karena dia sudah turun nih. Ya, telah menyatakan dia telah berinkarnat menjadi daging. Menjadi sama rupa seperti manusia, ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai, nah, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Apakah Bapa itu punya anak? Ya enggak. Apakah Allah itu melahirkan? Ya tidak. Apakah Allah itu dilahirkan? Ya tidak. Sepanggal sampai situ. Nah, tunggu sebentar. Ketika dia datang sebagai anak, otomatis dia bertindak sebagai anak. Anak yang bagaimana? Anak yang taat. Anak yang bagaimana? Anak yang memberikan teladan. Anak yang benar-benar menuruti segala perintah hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan apakah orang menyembah dia? Ya, apakah dia diminta disembah ketika menjadi? Ya enggak dong, karena dia kan datang sebagai anak. Bukan sebagai anak bukan sebagai Elohim. Dia datang sebagai anak Allah. Otomatis dia nggak minta disembah, sembahlah saya adalah Tuhan. Nggak mungkin dia ngomong gitu, karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Kalau kau ngerti ini, maka seluruh kitab kau akan ngerti semuanya. Sudah? Sudah, silakan. Oke, berarti poin yang Jack sampaikan tadi itu Bapa menyamar jadi anak. Setuju? Gini loh, Bapak itu apa, saya tanya sama kamu? Bapak. Siapa Bapak? Gue mau tanya Bapak itu apa? Siapa Bapak? Ngerti gak pengertian Bapak itu apa? Kalau kau Diam dulu, bicara Jack. Bapak punya anak, Ya, diam dulu. Kamu bicara dari tadi, gantian saya dulu. Nah, Jack, di dalam Yohanes 14 nomor 1, kalau kita ikut LAI, di situ kan sudah jelas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Bentar ya, Abi baru kamu potong. Di situ dikatakan anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Apakah anak Allah itu berarti Allah? Bukan. Maksud daripada istilah anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka disebut anak-anak Allah. Loading, tapi di situ kan anak-anak Allah, bukan anak tunggal Allah. Iya. Kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan pada zaman itu cuma Yesus, makanya dikatakan anak tunggal. Kalau dua berarti anak kembar Allah. Makanya cuma satu anak tunggal Allah. Jadi siapa yang mengikuti pengajaran Yesus, maka dia akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang berada dalam firman-Ku, maka dia adalah murid-Ku. Nah, kita kaji lagi. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti Yesus ini kalau tidak diberikan kemuliaan oleh Bapa, maka dia tidak akan mulia. Sehingga dalam Yohanes 17:2, Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki waktu di dalam kehadiratmu. Nah, pertanyaan, untuk apa Yesus ini diutus ke dunia ini? Bahkan sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Yohanes 1:18. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesua atau Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Elohim itu ada namun tidak terlihat. Makanya dalam Yohanes 5:37 Yesus sendiri mengatakan, Elohim yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa dia diutus ke dunia ini? Ya Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan dan pengutus sangatlah berbeda. Hanya pakai logila yang bisa mengatakan utusan adalah pengutus dan pengutus adalah utusan. Udah belum? Silakan bentukkan. Oke, aku kasih tahu sama kamu Loading ya, dengar baik-baik ya. Kamu nggak mau angkat poin yang tadi itu, bahwa sang firman itu telah menjadi manusia. Satu, ya. Lalu kedua, kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik. Kalau dirimu nggak bisa mengutus dirimu sendiri, kenapa? Karena dirimu nggak bisa berinkarnat jadi makhluk lain. Tapi kalau Elohim, dia bisa menyatakan diri dalam daging. Itu
poinnya. Kalau ketika kau menyatakan di dalam daging, maka kau akan ngerti bahwa kan kamu sendiri ngomong tadi, di mana dia pernah berada. Berarti kan dia sebelumnya berada di mana? Di surga itu sendiri kan? Nah, itu poin yang kamu yang nggak mau angkat, tapi kamu berbicara pada poin di mana dia hanya sebagai sudah menjadi anak tunggal Bapa itu, sudah ada di dunia. Tapi sebelum jadi anak dalam dunia ini, kamu nggak mau bahas tadi, ya kan, bahwa dia itu datang menjadi manusia atau datang menyatakan itu dalam daging. Itu kamu nggak mau angkat tuh. Sebelum dia menjadi daging, menyatakan di dalam daging, dia ini siapa? Kamu nggak mau angkat. Yang kedua, kamu nggak mau angkat juga, ya, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sebelum sebagai anak tunggal Bapa, dia ini siapa? Kalau kamu ini nggak perlu mikir rumit-rumit, sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, ya dia Bapa itu sendiri, dia Elohim itu sendiri. Cuman bedanya adalah ketika kamu menyamakan diri yang diurapi dengan yang mengurapi, yang diutus dengan yang mengutus, itu menyamakan dirimu dengan kekuasaan Tuhan. Roh Tuhan tidak terbatas ketika dia menyatakan dalam daging. Bukan berarti Elohim itu tidak ada di mana-mana. Bukan berarti surga itu kosong, bukan. Dia tetap bisa mengurapi tubuh atau daging pernyataan dirinya itu sendiri. Gitu loh. Zek, kalau Yesus adalah Bapa, yang jadi anak siapa, Zek? Gimana? Kalau Yesus itu adalah Bapa, yang jadi anak siapa? Gini loh. Yesus itu kan kalau masuk Pastor Roding. Itu benar. Yesus adalah Bapa. Yang jadi anak siapa gitu kan? Yoi. Begini loh. Bapak itu Bilang saja kalau dia itu sendiri, tidak usah kau putar-putar. Bilang saja dia itu sendiri. Kau kan sering ngomong kan gak pakai dalil. Kok pakai dalil? Yohanes Bilang saja dia itu sendiri. Begitu saja, karena kamu putar kiri, putar kanan, ujung-ujungnya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Pemahamanku, akhirnya kau tendang saya. Kau bilang begini, sahabat, diam dulu, Jack. Begini, Jack. Tadi saya tanggapi narasi kamu yang panjang lebar ya. Inilah kalian ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Padahal kalian tidak tahu kalau sifat-sifat Tuhan itu ada. Ada sifat mustahil bagi dia. Begitu, makanya kalian itu kan tidak ada diajarkan untuk sifat-sifat Tuhan. Kalian tahu bahwa Tuhan itu maha bisa, maka bisa jadi apa saja. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang anarkis. Bisakah Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Bisakah Tuhanmu itu menjadi seperti iblis? Bisakah Tuhanmu itu menjadi seperti kotoran? Ini, dengar dulu, ku ajarkan sama kamu. Tuhan itu memang bisa jadi apa saja. Karena dia maha kuasa. Tetapi timbul ada dua poin yang harus kita kaji. Yang pertama, pantas tidak yang maha tinggi menjadi maha rendah? Pantas tidak yang maha kuasa menjadi bukan maha kuasa? Pantas tidak yang maha pencipta menjadi ciptaan? Kalau ada jawaban mengatakan pantas, mana dalilnya? Karena kita berbicara agama berlandaskan dalil. Jadi Tuhan itu ada sifat-sifat mustahil. Sangat mustahil yang maha besar bisa jadi kecil. Sangat mustahil yang maha tinggi menjadi maha rendah. Kita saja manusia yang punya keterbatasan ini. Ketika kita jalan bawa mobil, waktu kita belok kiri tidak bisa bersamaan dengan kita belok kanan. Tidak bisa, karena itu hal yang mustahil. Nah, pantas atau tidak seperti ini. Saya ke pasar boleh, saya ke mall boleh. Tapi pantas tidak ketika saya ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantas tidak saya ke mall dalam keadaan telanjang? Jadi ada hal-hal yang tidak pantas bagi Sang Maha Pencipta. Wong manusia semua ini kan penuh ketoran. Tai semua ini, tai mata, tai telinga, tai hidung, tai pusat, tai kuku. Masa kamu mau mengatakan bahwa Tuhan itu yang... Kalau kamu mau menjelaskan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjadi manusia, kamu ini. Jangan kamu bernarasi lebar, ku kasih kamu satu pertanyaan dan ku tunggu jawabannya. Simpel ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa. Betul kan? Betul. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? A, dia datang sendiri ke dunia. B, dia mengutus utusannya yang datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya. Jawab itu. Jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Sebelum ku jawab dulu tadi boleh. Maka aku bilang tadi kan, ada hal yang pantas, ada hal yang nggak pantas. Bagaimana? Akhirnya timbullah pertanyaan, gue bilang, bisakah Tuhan jadi kotoran?
Bisakah Tuhan tidak menjadi Tuhan? Gitu kan? Itu pertanyaan orang yang sangat-sangat bodoh sekali. Kenapa saya bilang begitu? Tuhan menjadi kotoran bisa gak? Lalu bisa aja. Tapi apa gunanya? Satu. Kedua, kau kan manusia. Kau bisa gak makan kotoran? Bisa. Tapi apa gunanya? Satu. Kedua ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Gunanya apa? Ya gunanya dia menyatakan diri dalam daging, yang firman Tuhan katakan, dan menyerahkan hidupnya. Dia menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa? Karena dari awal diciptakan dia, manusia, segambar serupa dia. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat pun berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar serupa dia. Itu poinnya, ya kan? Sebentar, ku cari ini dulu ayat bentar ya. Nah, ku jawab ayatnya. Tadi belum dijawab loh. Oh, kalau Yesus Bapa anaknya siapa loh? Itu belum jawab. Satu-satu. Oh iya. Satu-satu. Ya, satu-satu. Slow. Semua bisa dijawab itu. Ya. Kau jangan bilang saya nggak pakai dalil ya. Di situ aku udah bilang samamu, kau baca ayat 14 ini kau nggak mau paham. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa, otomatis dia datang bertindak, berlaku, berkata-kata, berbuat, ya kan, dan berbakti dan beribadah, dia seperti anak. Poinnya itu. Bentar ya. Ya, siapa anaknya ya? Tuh, bentar. Tunggu dulu, nih ngomong yang masalah terang dulu nih, ya. Nah makanya kan ketika 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Nih, Yohanes 1 ayat 9 ya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Bentar, ada suara, matiin dulu nih. Balikin lo, telepon lo. Awas salah jawab, awas. Saya nggak ada telepon mereka, nggak ada. Gak bakal salah, saya nggak bakal salah jawab. Kalian nggak pernah menolong saya kok. Nih, ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Ya, terang itu nih. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nih. Ia bukan terang itu, nih Yohanes itu bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa yang tadi? 1 Yohanes 1 ayat 16 itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, lihat 10. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Ayat 10 nih. Ya, terang itu sudah ada dalam dunia ini. Ya kan? Ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kita ngomong loh, dunia tidak mengenalnya. Bagaimana loading si Palopo segala macam bisa kenal? Nggak mungkin, apalagi si Juma jauh. Nah, lalu ia datang kepada pemilik kepunyaannya. Perhatikan nih, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya kan? Tetapi semua orang diberikannya, yang menerimanya diberinya kuasa menjadi sebagai anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ini ayat itu sudah jelas nih. Terang itu nih. Terang itu telah datang dalam dunia. Terang itu siapa? Yang terampil itu. Tetapi supaya dia bisa menyatakan diri kepada manusia, otomatis dia Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia mengosongkan dirinya, berkinosis, mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia tidak ada daging itu, dia tidak akan bisa terlihat dengan kita semua. Nah, daging itulah poinnya di mana akhirnya dia bisa bersama dengan kita. Itu jawabannya. Pakai ayat, pakai dalil. Jangan kau bilang saya cuma congore doang, ya. Oke? Ya,
Jadi yang saya tanya poinnya itu, kalau kita mengenal Elohim itu, Elohim yang datang sendiri ke dunia. Iya. Oke, Elohim yang datang sendiri ke dunia. Terus bagaimana tanggapan kamu di Yohanes 1:18? Enggak, kau sudah mengerti ayat yang Sabar, satu? sabar. Saya minta pertanggungjawaban dari kamu dulu. Kamu mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengenal sosok Elohim yang di 1 Timotius 6 nomor 16, berarti Elohim itu datang sendiri ke dunia. Tuhan itulah yang datang sendiri ke dunia menjadi manusia. Coba kamu baca 1 Timotius, coba kamu baca Yohanes 1:18. Ya, aku akan bahas ke situ. Tapi statement yang tadi Baca dulu Yohanes 1:18. Bagaimana saya mau ikut statement kamu sementara bertentangan dengan dalil lain? nggak bakal bertentangan, percaya sama saya. Cuma yang Baca, coba baca, coba baca. Nggak, yang mau kutugaskan lu ini dulu. Coba Kamu baca. jangan- nggak. Coba Yang baca dulu. Oke, ku baca ya, benar ya. Tapi kau mesti tahu dulu nih. Ayat 9 ini kau sudah baca tadi, sudah ku baca. Baca Kau dulu, baca dulu, baca dulu. Kan belum tadi yang ku ngomong tadi. Terang yang Iya, dengar, baca sesungguhnya dulu coba. yang menerangi Baca setiap dulu. orang, ya, sedang datang dalam dunia. Sesungguhnya ia telah ada dalam dunia ini, dan dunia dijadikan olehnya, oleh terang itu nih. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini Yesus nih ya. Nah, ayat 18 ya, nyambung ya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia menyatakannya. Nah, coba diam dulu. Oke, Ini oke. narasi saya. Ini narasi saya. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada Ya. seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim. Ya. Terus bagaimana kita bisa percaya kalau Elohim itu ada namun tidak terlihat? Anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini menegaskan Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Elohim itu ada namun tidak terlihat. Ya. Sehingga dia dikatakan di dalam Yohanes 5:37 apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Apakah Yesus itu adalah Elohim itu sendiri? Itu pemikiran yang salah. Paham? Katamu. Oke, kalau begitu semalam-malaman dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Jujur. Oke, kita bahas ke situ nanti ya. Kita bahas yang ini dulu. Biar Oke, selesai dulu. jujur dia berdoa sama siapa? Tunggu sebentar. Gua akan bahas. Dulu. Ini kau baca dulu benar nih ya. Ayat 9 10-nya nih ya. Dia kan bilang ayat 18 kan kau bahas ayat 18 nih, ya kan? Ya kan? Dia menyatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan nih, betul? Jadi kau menafsirkan ayat ini benar-benar secara letterlek, secara hurufiah. Anak tunggal Bapa benar-benar ada di pangkuan Bapa. Ya, di sini pun kau udah ngaco. Dongo, pangkuan itu adalah kekuasaan. Anak tunggal itu ada di kekuasaan Bapa. Dia menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes, dalam Yohanes 17 nomor 2 itu, Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah kumiliki pada kehadiratmu, agar aku bisa permuliakan kamu di hadapan mereka. Nah, Bagaimana kamu ini? lalu ayat 9-10-nya siapa? Terang yang telah datang menjadi terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Ayat 10, ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Ini siapa? Oke, terang itu apa dulu? Baru ku tunjukkan ayatnya. Terang itu apa? Terang Apa itu Bapak terang itu? sendiri. Hah? Bapak itu sendiri. Dongo. Makanya kalau tolong jangan sok ngajarin orang. Ini ayat terjelas loh di sini. Kau nggak ada. Baca Yohanes 3, sabar. baca Yohanes 3:4. Sementara kau ludahin saya, kau akan tendang saya karena kau nggak nyampe. Ayatnya sudah bilang. Baca Yohanes 3:4, baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini bicara orang atau bicara lampu atau bicara sinar? Hah? Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia ini. Itu siapa? Dan dunia dijadikan olehnya. Itu siapa? Jawab. Ulangin sekali lagi pertanyaanku ya. Terang yang sesungguhnya, kau kan bahas tentang terang tadi 1 Timotius 1:18. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini siapa? Ini pribadi Tuhan bukan? Yang kedua, Pribadi Tuhan, bagaimana kamu? ia telah ada dalam dunia ini. Itu siapa? Ayat poinnya lebih kuat lagi. Dan dunia dijadikan olehnya. Itu siapa? Coba kau cari literasi definisi terang itu apa? Kenapa kamu nggak pernah jawab di sini?
Bukan jawab ke situ, definisi terang itu apa? Makanya saya arahkan kamu ke Yohanes 3:34. Coba kamu baca Yohanes 3:34. Ini harus kau jawab dulu. Ini kau jalan kemana-mana. Nggak, Jawabannya itu ada di Yohanes di 3:34. 18. Jawabannya di 18. Ini Ya, boleh. Tunggu sebentar. Nah, coba kau bisa baca. jawab nggak? Kalau kau nggak bisa jawab, aku turun. Sabar. Kalau kau nggak bisa jawab, aku turun. Zek. Terang yang Sabar. sesungguhnya, ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia ini. Ini siapa? Dan dunia dijadikan olehnya. Ini siapa? Sabar. Itu di Jawab. 8. Cuma baca di 8-nya dulu. Baca Ini di tentang 8-nya. Yohanes, ayat 6-nya. 8. Di 8. Kalau makanya kau tuh cuma comot-comot ayat doang. Kubacain ulang ya. Datanglah seorang yang diutus Elohim, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan saksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes ini bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan saksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ini poin besarnya ini. Terus baca terus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Kita ini ciptaannya semua. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang sebenarnya dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa. Ya, makanya nggak heran banyak orang-orang Kristen bisa nyembuhin orang sakit, berdoa, tumpangin tangan, orang usir setan bisa. Ya, kalau kalian boro-boro, ya kan? Tetapi sebenarnya yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Orang yang diperanakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari bukan pula dari jasmani. Nah, ayat 14 nih. Sang firman itu telah menyatakan diri dalam daging. Ini ayatnya jelas banget nih, menyatakan diri dalam, dan diam di antara kita. Nah, terus Jadi baca. di sini sebelumnya dia tidak ada di antara kita karena dia belum menyatakan diri dalam daging. Oke, terus baca. Tunggu sebentar, punya potong-potong dulu. Ya, ketika dikatakan dia datang sebagai anak tunggal Bapa, otomatis ini bicara tentang kiasan. Dia datang sebagai anak, walaupun sebenarnya bukan anak. Makanya nggak Jadi heran pura-pura jadi anak. karena begitu besar kasih Allah dunia dia bukan anak yang tunggal. Masa seorang bapak menumbalkan anaknya? Itu bicara dirinya sendiri. Terus baca terus. Yaitu kemuliaan mana? Ayat berapa? 14. Baca Itu kemuliaan yang diberikannya sebagai, mereka kata sebagai sebagai anak. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Poinnya bukan di situ. Dia datang sebagai anak, poinnya. Iya, di sini kan dia sebagai anak. Sebagai bapaknya siapa? Oke, aku kasih jelas samamu ya. Pak Lopo nih, ya kan? Memberikan teladan sama anaknya. Lalu Pak Lopo seakan-akan menjadi anak. Supaya anak itu bisa mencontohkan, diam dulu. Supaya si Pak Lopo ini sudah menjadi anak, dia bisa mencontohkan anaknya supaya anaknya berbuat baik. Lalu saya mau tanya Pak Lopo, ini anak nih setelah si Pak Lopo menjadi anak nih, bapaknya siapa? Ya kan dua pribadi. Nah, itulah otakmu nggak nyampe Pak Lopo, sorry. Ketika dirimu menjadi anak, oh ini bukan siapa bapaknya. Masuk Pastor Roding. Dia nggak tahu siapa anak. Kok nggak bisa bedakan bapak dengan anak? Lanjut Pastor Roding. Oke, Jack, izinkan. Jack, diam dulu. Tadi kamu sudah bernarasi, ya, diam dulu, gantikan. Nah, maksud daripada terang itu bukan berarti Allah itu datang sendiri. Terang itu adalah apa ya? Jalan kebenaran. Terang itu adalah kebenaran. Ini, sabar ya. Kau ini bagaimana? Kau ini, nah ini. Terang itu adalah keselamatan. Jadi Yesus datang ke dunia itu membawa keselamatan. Keselamatan itu Yesus bawa dari siapa? Dari Bapaknya yang mengutus dia. Jadi siapa yang mengikuti Yesus, maka dia akan selamat. Sehingga Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan keselamatan hidup.
Jadi segala para utusan Tuhan itu adalah membawa terang. Terang itu adalah keselamatan. Karena saya suruh kamu baca Yohanes 3:3-4 itu dikatakan, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, siapa yang diutus oleh Tuhan, maka dia menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, jikalau kita mengikuti orang yang menyampaikan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan itulah maksudnya terang. Yang pemilik keselamatan ini, itu adalah Allah Bapa yang di sorga. Itu adalah Elohim. Ketika Elohim mengutus utusannya, maka setiap orang yang mengikuti utusannya itu, maka akan mendapat keselamatan. Akan mendapat terang. Begitu. Bukan terang, bukan Allah Bapa itu adalah terang. Terus terang datang ke dunia, Allah Bapa di dunia. Terus kalau Allah Bapa ke dunia, bagaimana dengan pertanyaan papi? Siapa yang jadi Bapa? Siapa yang jadi anak? Makanya sudah Tapi Philips juga terang terus loh, Philips loh. Genset juga terang kalau kita mau. Nah, kan bahas dari 1 Yohanes 1:16. Dialah satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Iya. Oke, sekarang Saya bahas ya. paham itu. Tuh, diam. Sabar. Ini saya tahu kamu punya maksud. Di dalam 1 Timotius 6:16 itu kan Allah Bapa itu kan terang. Ya. Kan? Akhirnya ketika Anda mengatakan maka terang itu dia datang ke dunia, berarti Allah Bapa datang ke dunia. Allah Bapa tidak bisa datang ke dunia, makanya dia mengutus utusannya itu pembawa terang, pembawa keselamatan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Baca Yohanes 8:12. Oke. Bukan aku itu Bapa. Ya, oke. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, sekarang Bagaimana kamu ini? aku mau tanya sama kamu sekarang ya, biar kau pinter nih ya. Biar kau pinter. Ya, aku buka sama kamu ya, bentar ya. Jadi Yesus itu manusia atau bukan? Ya manusia lah, engkau akan mengandung dan melahirkan besarkan seorang sendiri anak tulisan. laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Kau besarkan tulisan saya dulu. Layarku besarkan. Besarkan layarku. Baca nih ya. 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 Ayat 16 ya. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana kau mengartikan bahwa Yesus itu ada di pangkuan Bapa tadi itu? Dia adalah manusia. Baca Yohanes 1:18 coba. Yohanes 1:18. Berani buka tidak? Tampilkan situ. Tampilkan situ. Ya, ini Yohanes 1:18. Kau jangan lari kemana? Kau jawab Tampilkan dulu situ. nih. Kau jawab dulu Tampilkan nih. situ. Tampilkan situ. Aku akan lari ke sana. Aku nggak pernah takut ke ayat manapun. Karena aku bisa jawab semuanya. Sekarang kau Iya, nanya. tampil. Nggak, Bom ini kau jawabannya sudah di Yohanes jawab. Kau bisa jawab 1:18. ini. Kau bilang Yesus Apa kamu manusia. Bagaimana kamu ini? Kau bilang Yesus manusia. Ini kau jawab dulu. Seorang pun Yesus tak itu kan pernah melihat manusia. dia. Allah Bapa yang bukan manusia. Kau lihat dulu. Seorang pun tak pernah melihat dia. Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Perhatikan sekarang. Iya. Memang manusia pun tidak dapat melihat dia. Betul? Betul. Kalau Yesus manusia, bagaimana Yesus bisa melihat dia? Yang adalah Bapa. Baca Sedangkan- Yohanes 1. Tunggu Weh, sebentar. baca Ini Yohanes makanya- 1:18. Ini pakai dalil. Makanya kau bilang tadi bahwa dia duduk di pangkuan Bapa. Coba baca Yohanes Kalau dia 1:18. manusia, kau mengartikan manusia, maka kau gugur. Baca Yohanes 1:18 dongo. Kau tuh ngomong kasar, aku kasarin lagi nanti kau sakit hati sama aku. Bukan, saya suruh baca Yohanes 1:18, Oh. kamu tidak mau buka. Kenapa kamu takut? Mana pernah aku takut? Dari tadi pun ku buka ayat Ya sudah 1:16. dibaca. Iya, Dibaca ya, aja, dibaca. sok. Untuk narasumber Kristen dibaca aja. Jadi edukasi. Iya. Iya. Baca apa bunyinya situ? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah itu siapa? Anak tunggal Allah siapa? Ya Yesus kan anak tunggal Allah. Yesus manusia bukan? Yesus manusia, makanya Allah itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri, sehingga dia mengutus utusannya. Jadi Yesus datang ke dunia itu mau Makanya menyatakan otakmu bahwa Allah Bapa itu miring, ada namun Odin. tidak terlihat. Otakmu miring. Satu katakan bilang tidak ada manusia pun bisa melihat Bapa. Coba. Oke, gantian. Kita pakai data ya, gantian. Tunggu Saya sebentar. pakai data. Kau jangan lari kemana-mana dulu. Yohanes Oke. 1 Timotius 1:16, kau jangan lari kemana dulu. Kan Oke, tidak ada diam. seorang- Oke, Kau diam. jawab dulu, Saya kau jangan pakai data. lari. Kau Iya, jangan saya tidak cuma-cuma lari. ayat doang. Saya buka data, Saya buka data. Ini Kita saya buka pakai data, data. ini saya buka apa? Saya buka celana di Iya, sini. diam situ. Nanti saya buka celana, Satu. kau Iya, buka diam dalil dulu. tadi. Nanti kamu tanggapi. 1 Paling kalau udah Timotius. saya sebentar lagi nih. Kau tendang saya. Diam dulu, kita diskusi, makanya jangan potong-potong gantian. 1 Timotius 6 nomor 16, perhatikan sini. Diam Iya. ya.
Dialah, coba kamu diam dulu, jangan dulu bergerak, jangan di apa, kamu diam dulu, diam dulu. Nih, kita kasih edukasi buat penonton di bawah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kekal kuasa, amin. Ini sosok siapa? Inilah sosok Allah Bapa. Karena di sini sudah dikatakan dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Yesus mati. Nih, seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bisa dilihat. Berarti ini sosok siapa? Inilah sosok Allah Bapa. Terus loading, bagaimana kita bisa mengenal sosok Allah Bapa yang tidak terlihat ini? Maka jawabannya ada di Yohanes 1:18. Sabar, Yohanes 1:18. Nih. Tidak ada seorang, mana ya? Yohanes 1:18. Kita baca Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya. Pangkuan ini kekuasaan. Pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yesus, apakah benar kamu menyatakan Allah Bapa itu ada? Yesus bilang, iya. Mana dalilnya? Perhatikan sini, Yohanes 5:37. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi Bapa itu tidak terdengar, tidak terlihat. Jadi kita mengenal Allah Bapa melalui pernyataan itu. Cerdas ya. Cerdas. Bisa tambah sedikit sedikit lagi. Pastor Loading. Oke, kita tambah di lagi. Yohanes Terus 12:47 Iya. nanti ya. Ya. Oke, siap. Lanjut. Baru kita tanya, kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 5:37. Di Yohanes 3:4. Yohanes 3 ayat 34. Di sini sudah jelas. Sebab siapa yang diutus Allah? Yesus tadi kan diutus Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Benar. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di Yohanes mana lagi tadi, Papi? 12:46. Dari 12? situ siapa terang itu sebenarnya? 46 sampai ke bawah biasa. 12:6. Ini 12:6. 46. Oh, 12:46. Iya, 12:46 Ya. nih. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita lanjut. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Makanya terang itu adalah Lanjut. keselamatan itu. Barang siapa Lanjut. menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sebab Lanjut. aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50 terakhir nih. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi silakan bukan Sabar. Saya masuk sedikit, Jack. Sabar dulu. Saya baru masuk sedikit. Sabar dulu, Jack. Saya dulu satu sesi. Sabar dulu, saudaraku. Masih panjang. Masih panjang. Sabar dulu, Jack. Sabar dulu ya. Tos dulu. Jelas di Yohanes 12:49. Sabar dulu, Zek, sabar ya. Yohanes 12:49 ini jelas loh, teman-teman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, coba kita rubah ayat ini ya. Sebab Bapa berkata-kata bukan dari diri Bapa sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus Bapa. Bagaimana ceritanya? Bapa lah yang memerintahkan Bapa untuk mengatakan apa yang harus Bapa katakan dan Bapa sampaikan. Akan lanjut. Nggak nyampe kalau po cara mikirmu tidak nyampe ke situ. Semua. Iya. Nggak bisa. Oke, sekarang buka dulu. Gede punyaku dulu. Gede layarku dulu. Ya, nih perhatikan ya.
Yang satu Silakan Timotius kau bengkokkan lagi. Ya. Yang B-nya ya, seorang pun tidak pernah melihat dia. Seorang ini siapa? Kau bilang seorang itu Semua manusia. Semua lah, manusia. Zek. betul ya. Astagfirullahaladzim. Betul, semua orang ya, seorang pun tidak pernah melihat dia, betul ya? Seorang itu siapa? Setiap manusia ya. Melihat dia itu siapa? Hah? Elohim, Elohim. Yes, betul ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, oke? Ya. Manusia tidak dapat, poinnya itu ya, manusia tidak dapat melihat dia. Sekarang gue balikin ke ayat yang tadi ya, yang ayatmu ya tadi ya. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Papi Gembala. Yes, satu ya, masya Allah. Siap. pasti- Ini menarik. Ada mama gendong bapak ini. Silakan. Ini pasien saya juga ini. Nggak pernah menang lawan saya juga si Faruk ini. Nih, perhatikan nih ya. Kalau kau bilang Yesus manusia, ini bahasa kiasan semua sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul nggak? Betul. Ini ayatnya nih, dalil ini. Tetapi anak tunggal Allah itu siapa? Kau jawab lebih. Islam. Yesus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia menyatakannya. Betul? Iya, iya. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia. Bagaimana kau bilang manusia sedangkan 1 Timotius 1:16 tidak ada manusia bisa melihat dia? Iya, karena manusia tidak bisa melihat dia, maka dia mengutus utusannya harus menjadi manusia. Karena tugas utusannya itu mau menyatakan bahwa Bukan Allah Bapa poinnya itu di ada namun situ. tidak terlihat, dongo. Bukan poinnya di situ, tolol. Poinnya bukan di situ. Kan tidak seorang pun pernah melihat dia. Lalu Yesus ini duduk di pangkuan Bapa, melihat Bapa. Jadi itu manusia atau bukan? Jawab. Oke, saya jawab pakai dalil ya. Boleh? Kau jawab dulu ini, kau usah pakai logika Iya, aja saya- cukup ini. Iya, saya jawab pakai dalil, boleh? Saya jawab pakai dalil ya. Ini. Kau bisa jawab gak ini? Oke, iya, saya jawab pakai dalil nih. Iya, Aku kasih iya. dalil nih. Nih, Nyambung gak nih buku lihat nih? nyambung atau tidak ya? Nih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga melainkan daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak. Ini sudah Anak? anak manusia. Ya. Anak siapa anak manusia Anak ini? manusia. Jeder. Anak manusia itu apa? Siapa anak manusia ini? Itu anak manusia itu apa? Iya, siapa ini? Yesus. Ya, sudah selesai. Maka itu kau nggak selesai ya. paham. Nah, sudah. Anak manusia Selesai. itu Selesai ya, sebutan. selesai. Nggak bisa selesai. Kau nggak paham itu. Itu sebutan. Yesus ketika datang dalam dunia ini, dia disebut terang. Dia disebut anak manusia. Disebut anak domba Allah. Itu sebutan semua. Anak Elohim. Sekarang aku mau nanya samamu, ya, bahas kembali ayat yang tadi, ya, nih, ya tentang ini nih, ya, yang tadi kau belum jawab lagi. Terang yang sesungguhnya, kau jangan bilang artikan kata terang. Kau sendiri sudah buka ayat tadi, akulah terang dunia itu. Itu terang itu bicara Yesus, ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Jadi siapa ini? Yang telah ada di dunia ini siapa? Yesus. Oke, baik. Silakan saya jelas. Bang Faruk kalau mau masuk silakan Bang Faruk. Siap, lanjut aja dulu Ya. Bang. Ya kan? Iya. Kau baca dulu ayat ini. Ayat ini siapa? Lihat sebenarnya. Bapaknya itu Zek, bapaknya itu Zek. Astaga. Iya, terang yang ya. Oke, bapaknya ya. Kau jawab bapaknya ya. Oke. Jadi kau sudah akui yang datang ke dunia ini Bapak nih. Ia telah ada dalam dunia ini. Bapak ini berarti. Bukan, itu bukan bapaknya itu yang tidak terhampiri. Yesus terhampiri. Bagaimana sih kau ini? Oke, ku Itu tanya lagi ya. menggugurkan ayat itu. Yesus kan dihampiri. Gimana sih kau ini baca ayatnya? Sebentar. Lanjut. Tunggu sebentar. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ini siapa? Datang ke dunia itu adalah Yesus yang diperintahkan oleh Bapa untuk membawa terang itu. Kenapa Oke. Bapak perintahkan? Bapak ya, setuju ya? Bapak ya? Dengar dulu. Bapak ya? Dengar dulu. Ya. Diam dulu. Nah,
Nah, di situ Yesus itu diperintahkan ke dunia itu membawa terang. Terang itu adalah keselamatan. Kenapa Bapa tidak datang sendiri? Karena Bapa itu bukanlah manusia. Bilangan 23 nomor 19. Bapa bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Terus bagaimana agar terang itu bisa sampai ke dunia? Maka dia mengutus utusannya untuk membawa terang itu. Comotologi. Daripada kamu congorlogi. Comotologi. Sambung ya. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini siapa? Kan kau bilang Bapa tadi. Lalu dibilang ini. Ia ada di dalam dunia ini siapa nih? Bapa udah dalam dunia ini, betul? Dan dunia Mana sih Sek pemahamannya ini Sek? dijadikan olehnya. Baca lihat nih. Yesus ini dunia dijadikan olehnya ya, oleh Yesus loh. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini dia sudah datang dalam dunia ini nih di ayat ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, dunia dijadikan olehnya. Ini siapa nih? Yesus. Nanti kau Sek, sabar sebelum Bang Faruk masuk ya. Sabar Sek, kau ini batu sandungan loh. Kau batu sandungan loh. Sabar. Nanti kau tertabrak di Matius 20:23. Aduh, Sek. Biar kau ngomong. Coba kau buka Matius 20:23 kalau kau tidak tertabrak di situ. Kau diam dulu. Maka ayat 14 katakan, ya kan, sang firman itu telah menyatakan diri dalam daging. LAI-nya, sang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti ayat ini dikatakan sebelum dia menjadi manusia, dia itu sang firman. Sang firman itu siapa? Tuhan itu sendiri. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu, ini perhatian nih, kemuliaan yang diberikan kepadanya, nih Tuhan nih, sebagai anak tunggal Bapa. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dia ini siapa? Bapaknya siapa? Nah, bapaknya siapa? Poinnya bukan di situ. Poinnya dia datang sebagai Ya kalau saya mau tahu di situ, ya bapaknya siapa? Jangan Jawab. gini, ku balik tanya samamu. Kau mencontohkan sesuatu Macet supaya kau di anakmu situ. kagak macet. Macet kau di situ. Kau salah bertanya. Oke, waktu dia jadi anak, kau salah bapaknya bertanya. siapa? Oke, ku jawab ya. Macet Oh, dia, diam. Pas Lori macet ya Bang Faruk. Kagak ada macet. Macet kau. Mau jawab kok, Ya, ngoceh jangan. mulu. Kalau kau mencontohkan anakmu, kau datang sebagai anak. Bapaknya siapa? Itu Jawab. dua pribadi, Zek. Itu Anak katamu saya dua dan pribadi, karena anak otak saya mengambil. itu dua pribadi. Sedangkan yang menjadi palopo itu dirimu sendiri. Sebagai anak itu dirimu sendiri. Ya anak saya siapa? Saya Anak jadi itu anak diri sendiri. Duh, gimana sih? Anakmu itu Saya kan beda. ngajarin Itu anak beda. saya. Itu beda. Berarti saya Anakmu- dengan anak saya berbeda. Beda. Tapi kalau kau menjadi anak yang lain, menjadi adiknya dia atau menjadi kakak yang sulung dari dia, otomatis pribadi yang sama. Lalu kau nggak bisa tahu ketika kau menjadi anak Tetap yang aja sulung dua pribadi, Zek. Astaga, Nah, itu kau nggak akan nyampe otak kalian ini, saya kasih tahu. Ini otaknya segini. Tunggu sebentar. Ketika kau menjadi Masuk, papi nih, Lori. menjadi papi, kau datang, ya kan, untuk mencontohkan anak-anak yang lain. Kau datang sebagai anak sulung. Pribadinya dirimu juga. Ketika kau menjadi anak sulung, tujuannya supaya Anak kau yang lain, menjadi- anak yang Tunggu lain itu dulu. siapa? Kenapa kau Anak yang takut? lain itu siapa? Itu Jawab. anggap aja manusia diciptakan. Oke, kau menjadi anak yang Zek, sulung. Zek. Kau menjadi anak yang sulung itu. Saya mau tanya samamu. Anak yang sulung itu bapaknya siapa? Bisa jawab? Masuk Bang Faruk, saya mau beli bodrek dulu nih. Saya mau beli bodrek. Kabur lo. Saya lihat Kabur, bentuk mana sini. kabur, kamu gak bisa jawab. Masuk Bang Faruk. Aduh, makanya Ajar kau aja nih Bang Faruk, ajar sama aja. si Zek. nggak pada Tapi- poinnya. Coba dengar. Dengar abangnya Dinda Zek. Coba buka di dalam Matius 3 nomor 16 Dinda Zek. Kau yang baca, kau yang lempar, kau ini kau buka. Oke, jijik Saya baca, ya teman-teman ya. saya baca. Seperti Ya. yang Saya baca lainnya jijik. Matius 3:16 kan? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Yesus keluar dari air. Ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang gue kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara siapa, Zek? Oke, ku jawab ya. Ya, suara siapa itu? Ya, itu suara rohnya sendiri. Suara Makanya kau roh yang
Oke, saya mau tanya roh kamu sekarang. bersuara. Sekarang gue sama Roh bersuara, teman-teman. emang Tapi di situ Tuhan itu nggak bisa dikatakan bersuara. suara Allah. Suara Oke. Bapa dari surga. Oke. Apa si Yesus yang bersuara sih? Oke, kukus dulu ngomongnya. Bentar ya. Ketika roh Tuhan itu menyatakan diri dalam daging namanya Yesus, apakah sorga itu kosong? Saya tidak tanya itu, Zek. Itu kan ada di keadaan itu, ya ada 3 sosok. Iya. Satu sosok yaitu Yesus yang keluar dari air. Satu sosok bukan seperti sosok. burung merpati. Kan Bukan gitu. sosok, salah. Loh, kan begitu dikatakan. Itu nggak begitu pemahamanmu, Roh salah. Kudus dalam bentuk Kasih burung jelas, merpati. kasih jelas. Lalu Kasih ada jelas. suara dari langit berkata, inilah Ya. anakku yang kukasihi, Ya. kepadanya aku berkenan. Itu perkataan siapa? Itu bicara rohnya sendiri. Iya, siapa yang berkata itu? Yang saya tanya yang Rohnya berkata itu sendiri. siapa? Rohnya Tuhan itu sendiri. Iya, yang berkata itu siapa? Rohnya Tuhan itu sendiri. Rohnya siapa? Roh di atas roh, roh di dalam roh. Nah, ada ayat tertulis begini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu Saya artinya nggak apa? tanya itu, yang saya Nggak bahas bisa 3 itu kondisi ini. semua. Satu kondisi Yesus keluar dari air. Ya. Satu lagi ada burung merpati. Ya. Satu lagi ada suara, inilah anakku yang kukasih. Ya. Aku bahas pertama yang Ya. berkata inilah anakku yang kukasih, kepadanya Ya. aku berkenan. Itu suara siapa? Itulah pemahamanmu yang berbeda dengan pemahaman saya. Saya tidak berpemahaman, saya bertanya berdasarkan literat ayat itu tadi, Matius 3:16-17, itu Ya. suara siapa yang berkata inilah anakku yang Itu kukasih, suara kepadanya aku rohnya berkenan? sendiri yang tidak terbatas itu. Suara Yesus sendiri. Suara rohnya tidak terbatas itu. Suara roh siapa? Ya roh Tuhan lah. Iya, Tuhannya itu siapa namanya yang kau maksud? Ya Yahweh itu sendiri. Oh, bukan Yang disebut- Yesus. Yang disebut loh, Yesus itu kan bicara tentang inkarnenya, tubuhnya. Iya, bukan Yesus kan? Itu bicara rohnya. Rohnya Ya Yesus. udah, berarti bukan Yesus kan? Rohnya Yesus. Rohnya Yesus yang berbicara. Nah, Oh, berarti rohnya Yesus berbicara dari Iya. ketika dia keluar dari air. betul. Oke, roh itu bisa kedengaran suaranya gitu. Rohnya dari sorga. Rohnya kan tidak terbatas. Kau Rohnya ketawa. Yesus Kau nggak satu ngerti. roh Yesus Kau- ada dalam tubuhnya. Satu roh Yesus Ah. ada rohnya Yesus ada di atas langit, teman-teman. Ada 2 roh Itu Yesus berarti. katamu. Itu katamu. Ketika Yesus berjalan meninggalkan air, dia punya roh nggak dalam tubuhnya? Ada. Ada, oke. Roh yang kau katakan berbicara di langit itu, suaranya terdengar dari air atau suara terdengar dari langit? Hanya otakmu tadi aku bilang nggak nyampe. Ada ayat tertulis, aku di dalam Bapa, Bapa dibicara roh nih. Dan Bapa di dalam aku. Kalau Itu roh yang- Bapa di dalam Yesus, kenapa Tidak. suara itu terdengar dari langit, Memisahkan bukan roh terdengar Yesus. dari air? Tunggu sebentar, sabar. Yang berkata bahwa roh Yesus dengan roh Bapa itu berbeda, itu dirimu, bukan saya. Saya nggak mengatakan berbeda, saya tanya. Roh Bapa Yang berkata inilah anakku yang kukasihi, itu perkataan siapa? Siapa yang berkata di situ? Ya. Itu rohnya Bapa itu sendiri, rohnya Yesus itu sendiri. Rohnya Yesus sendiri. Roh Yahweh itu sendiri. Oh, berarti yang berkata itu adalah roh Yesus itu Roh sendiri. dari Di mana rohnya Yesus berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, Ya. dan dia ini adalah diriku Ya. sendiri dalam bentuk daging. Dan yang berbicara itu adalah roh Yesus sendiri. Yesus berbicara kepada dagingnya mendengarkan, lalu rohnya berbicara kepada dagingnya. Dagingnya menyampaikan sesuatu kepada rohnya gitu. Masya Allah, barakallahu fikum, sama bangku bawahnya bintang. Iya. Ya. Oh gila, betul teman-teman. Jadi Open harus gila. Tunggu sebentar. Kau jangan pernah berpikir rohmu sama seperti roh Tuhan. Tapi Tuhan kalian itu adalah roh. Masa ada roh di dalam roh, Jack? Gimana sih, Jack? Tunggu sebentar. Kau jangan berpikir rohmu seperti rohnya Tuhan. Rohmu cuma ada di dalam dirimu. Kalau roh Sedangkan Yesus, Yesus itu rohnya itu tidak terbatas. Makanya firman Tuhan kata yang pertama ayat kedalil ya. Ya kan? Bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa itu rohnya sebesar apa? Tidak terbatas. Yang kedua, segala kepenuhan ilahi itu ada di dalam Yesus, bayangkan. Ini pakai dalil. nih, Makanya kita ketika tunjukkan kau aja tertawa, datanya. kau sedang tertawa di dalam kebodohan itu sendiri, Faruk. Ini kita tunjukkan kalau Kasih tahu datanya. Kok berbohong aja, Itu kau nggak paham.
Bukan. Ketika aku katakan Yesus, roh Yesus itu berkata-kata kepada tubuhnya itu sendiri, kau malah berkata itu terpisah. Yang mana ayatnya? Nih, sesudah dibaptis, Ya. Yesus segera keluar dari air. Ya, Oke, Yesus Ya. segera keluar dari air ini di bumi apa di langit? ya. Apanya nih? Di bumi apa di langit? Di bumi. Di bumi ya, ada Yesus di dalam bumi, di bumi. Ya. Oke, Yesus yang bergerak mengarah keluar dari air, di dalam Ya. diri Yesus ini ada roh nggak? Pasti ada. Di luar Yesus pun ada Ada, rohnya. kalau nggak ada meninggal dia kan gitu. Oh, iya, Oke, Yesus ada tuh roh rohnya di dalam bukan seperti diri Yesus dirimu. ini. Iya, ada roh kan, oke? Roh di dalam diri Yesus ini, roh Tuhan atau roh manusia? Oke, tunggu sebentar. Saya potong dulu ya. Saya potong dulu. Roh Kau yang akan ada tanya, di dalam diri apakah dalam ini diri Yesus ada roh? roh manusia? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, aku lihat dulu. Kau kan bilang tadi, Iya, dalam tubuh Yesus ada roh atau enggak? Betul enggak? iya. Ada roh nggak? Betul enggak? Ada roh nggak ya. dalam tubuh Yesus ini? Roh Yesus ada. Roh Yesus berbeda dengan Ada. rohmu. Oke. Tunggu Jangan sebentar. kau bilang roh Yesus Tunggu berbeda sebentar, dengan kata-kata. rohku. Tidak ada Ya, roh berbeda Yesus antara roh itu Yesus dan terbatas. rohku gitu loh. Dengar dulu, kau jangan mimpi dulu. Nggak ada bedanya antara roh Yesus dengan rohku. Buktinya ketika roh meninggalkan jasad Yesus, Yesus meninggal dunia di atas kayu salib. Itu. Jangan kau beda-bedakan. Tidak ada katanya roh Yesus beda sama roh manusia. Nggak ada. Di mana Yesus Dalil tadi. mengatakan roh dia berbeda sama roh manusia? Di mana dia berkata? Di mana datanya dia berkata? Ngarang aja kau. Udah lanjut ya. Ada Itu satu kasih Yesus. dalilnya apa? Yang pertama, Aku Yesus di yang dalam dalam Bapa, dirinya ada Bapa di roh. dalam aku. Artinya apa ayat itu? Dengar dulu. Yesus yang Ya. pertama, Yesus yang keluar Ya. dari air. Di mana dalam Ya. diri Yesus itu ada roh. Ya. Kalau nggak dia meninggal dunia, oke. Dan maju ya, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah ya, roh Tuhan Ya. seperti burung merpati. Ya. Oke. Nah, Ya. roh Tuhan seperti burung merpati. Oke. Ya. Ada Ya. roh lain selain daripada roh Yesus ya, yaitu roh Tuhan seperti burung merpati. Oke. Oh, bukan. Lalu terdengar Salah. suara langit. Dengar Itu dulu, salah. Jack. Biar kita baca dulu. Jangan jijik lah, Jack. Aku baca Bibelnya dulu, Jack. Jangan Kau nggak jijik, ya. nyampe otakmu. Bukan, jangan marah dulu lah kau. Aku nggak Aku marah. baca dulu sampai selesai, Jack. Kayak begini kayak orang Batak, aku bukan orang Batak. Ya sabar dulu. Kenapa kalian kalau dibacakan Bibel kalian jijik muntah-muntah? Kenapa? Cuma aku jijik sama pemahamanmu. Belum selesai aku membacanya loh, Jack. Jangan panik loh, Jack, ya. Terus. Jangan jijik lah. Saya ulangin bacanya, Jack, ya. Aku jijik sama Bibel pemahamanmu. jangan dipotong-potong lah kalau dibaca gitu loh. Saya ulangin dapat poinnya. Potong bacaan, potong pemahamanmu nya. Sesudah dibaptis, Ya. Yesus segera keluar dari air dan Ya. pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung Ya. merpati itu Ya. atasnya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini perkataan siapa, Jack? Ya, perkataan Bapak. Perkataan Bapak ya. Oke, Bapaknya ada di langit kan, Jack? Ya, Sementara Yesus ada di bumi, betul? ya. Berarti antara Yesus dan Bapak tidak satu ya, Jack? Nggak bisa, tetap satu dia. Gimana nggak bisa? Kenapa kau ketawa bodoh, Faruk? Gimana? Dia nggak satu aja. Kenapa kau bodoh, Faruk? Roh Tuhan tidak seperti Satu rohmu. Bapak di langit, Yesusnya di apa? Di air. Di Nggak bumi. bisa. Gimana mau satu? Nggak bisa. Itu roh Tuhan tidak terbatas. Loh, kenapa kau bilang satu? Kan beda. Itu roh Si Tuhan tidak Bapak di terbatas. langit, si Nih, Yesusnya makanya di kau- atas nih, air gitu nih, loh. nih, nih. Di Nih, danau. Kau besarin saya punya. Kau besarin saya punya. Kau besarin saya punya. Gimana, Jack? Nih, Jack, nih. silakan kau jadi Kristen, Jack. Tapi Nih, pada nih. waktu yang sama jangan matikan Loading. akalmu, Jack. Besarin saya loading. Oke. Gimana? Kau lihat, Gimana? Kau lihat ya. Dulu Nih, lagi kita perhatikan. bahas burung merpatinya ini. Ya, Gimana? perhatikan ya. Sesudah dibaptis, Yesus Ya. keluar dari air. Iya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Iya. Ia melihat roh Allah seperti, perhatikan seperti ya. Iya. Ya, bukan beda oknum lagi. Ya, burung merpati Iya. beda, roh Allah beda, Yesus beda, bukan. Tetapi Iya. seperti roh Allah seperti burung merpati. Itu bicara Iya. seperti itu, bukan burung merpati. Iya. Burung merpati bukan Terus? sama sekarang. Terus? Aku tanya sama burung merpati bukan jawab. Hah? Roh Allah, ya kan?
Perhatikan roh nih, ya, perhatikan. Ya, terbuka dan melihat roh Allah seperti burung merpati. Jadi burung merpati itu bukan? Hah? Dia sebenarnya burung merpati atau bukan, saya nanya samamu? Seperti burung merpati. Seperti. Tapi burung merpati bukan? Bisa jadi, bisa tidak. Bukanlah dia roh Allah. Itu baca Loh, ayatnya kok udah jelas bukan, nih. tapi spek. Loh, ini kan jelas nih, roh Allah. Roh Allah Seperti baca. itu bisa jadi, bisa tidak loh, Zek. Roh Allah Namanya menyatakan. seperti burung Tunggu merpati. sebentar. Makanya kalau sudah Seperti Bang Faruk bisa Boleh jadi, nggak? sosok itu bukan Bang Faruk, bisa jadi Nah, Bang Faruk. oke. Seperti Dwayne Jensen, bisa jadi sosok itu Dwayne Jensen atau sosok yang mirip sama Dwayne Jensen gitu loh. Dia menyatakan diri, roh Allah ini menyatakan diri seperti burung merpati. Dia Iya. juga bisa didefinisikan perjanjian lama seperti api, seperti tiang awan, seperti tiang api dan lain sebagainya. Itu bisa. Tapi kali ini dia menyatakan diri seperti burung merpati. Merpati terus. Ya. Lalu Terdengarlah. suara dari sorga. Ya, Terdengarlah. "Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku Nah, berkenan." itu perkataan siapa, Jack? Rohnya Yesus sendiri. Loh, tapi Yesusnya di bumi, Jack. Iya, itu bicara tubuhnya, kan dia tidak terbatas sama Tuhan itu. Iya, tapi kan Yesusnya di bumi, Aku mau yang tanya berbicara sama itu di Ustaz. langit. Oke, aku mau tanya samamu. Roh Tuhan itu sebesar apa? Loh, di situ tidak ada dikatakan rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan, tidak ada, Zek. Kau ini Tidak lucu. ada. Terpisah antara Yesus ya, Makanya. dengan sosok yang berbicara di langit tadi, Jack. Terpisah dia, Jack. Aku mau tanya samamu sekarang. Aku kasih ayat ya, kan? Bahwa segala ketuhanan ilahi ada di dalam dia. Satu, poinnya dalilnya ya. Di Yang dalam kedua, siapa, Jack? aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tahu ayat itu? Tapi ternyata berdasarkan Matius 3 nomor 16 sampai 17, terpisah nggak antara Yesus dengan Bapa, Jack? Itu kiasan. Masa seorang Bapa menumbalkan anaknya? Masa seorang Bapa menumbalkan anaknya? Ini bukan kiasan loh, Jack. Ini kisah yang dituliskan pada waktu Yesus itu dibaptis. Kok kiasan kau bilang? Kita baca ya. Bibel yang malang Kita menjadi baca kitab ya. yang terbuang. Kita baca ya. Disangka lalu Siapa dikangkang. anak itu ya? Ya. Ya. Kiasan katanya Matius 3 ya kan guys, Jack ini. Kau baca Yohanes 1 ya. Dari ayat 6. Datanglah seorang diutus Allah, namanya siapa? Yohanes. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Oke. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, supaya lewat Yohanes nih orang menjadi percaya. Ya itu bukan perkataan siapa, Jack? Kau melarinya kemana-mana. Ku jelaskan pakai dalil Enggak, biar dulu. kita kaji Yohanes Jangan. 1. Kenapa kau takut? Jangan. Kenapa kau takut ku bacakan ayat Itu suci? perkataan siapa yang ditulis Ini itu, anak Jack? siapa sebenarnya? Kau baca lihat nih. Jack. Ya. Iya, Diam itu dulu, perkataan dulu. siapa? Yohanes 1 nomor 8 itu yang kau Ini baca. Itu tulisan perkataan Yohanes. siapa, Jack? Ini tulisan Yohanes. Ku bahas dulu, diam dulu. Kau jangan lari kemana. Kau Saya jangan tidak takut. tanya tulisan siapa. Yang Kau saya tanya takut itu ya? perkataan Kau siapa, takut. Jack? Kau takut ku bacakan dalil. Bukan takut. Kau paham kau. nggak yang kau baca itu Kau perkataan takut siapa? ku bacakan dalil dari kemarin. Bentar lagi kalau Bukan kau jadi takut loh. kalau kau paham jadi dulu admin, kau yang pasti kau tendang baca saya itu juga ini. perkataan siapa, Sekarang Jack? kau jawab dulu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini siapa? Loh, matahari menerangi dunia, Jack. Ku mau tanya yang dimaksud air ini siapa? Loh, bisa jadi matahari. Matahari, kalau kau matahari sudah datang dalam dunia, kau mati nanti kau. Loh, sinar matahari tidak menerangi dunia rupanya, Jack. Loh, ini maksudnya bukan itu. Karena ayat yang lain mengatakan, Yesus berkata, tunggu sebentar. Yesus berkata, akulah Dipaksa ya, kan? terang dunia. Akulah Loh. terang dunia. Nah, Bukan Yesus yang terang dunia, Jack. Ini aku kasih data sama kau nih. Kau jangan potong-potong. Kau jangan potong-potong. Kau Nih. jangan lari kemana-mana dulu. Ini dulu bahas nih. Bahas ini. Bahas ini. Bahas ini. Ngarang aja kau. Matamu mana nih? Matamu mana? Kau ini memang nih. bukan mencari kebenaran. Ku kasih tahu. Nih, Kenapa? baca 1 Yohanes 1 nomor 5, Jack. Kau marah aja kau. Enggak, Bapak kau terang baca dunia, dulu. Kau Jack. jangan. Kenapa ku punya ini layar dikecilin? Yesus Layar itu diberi terang. Enggak. Nih, Jack, Jack. Kau jangan Kasih egois. data kau lagi, Jack, Kau nih. jangan egois. Nih, Jack. Kau jangan egois. Kau baca dulu ayatku ini. Jack, Kau baca ayat terang dulu. itu, Jack, terang itu Bapak, Jack. 1 Yohanes 1 nomor 5. Yang kau hadapin ini Master Bible, Jack. Puluhan tahun aku udah baca Bible tuh, Jack. Iya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu, Allah adalah terang. Ah, Allah betul. yang terang.
terang dan di dalam Betul. dia, Betul. ya, dan diam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Betul. Yesus itu penyampai terang, tapi terang sesungguhnya itu adalah Allah. Makanya dalam 1 Timotius 6 nomor 16 di situ dikatakan, ya, dialah yang bersemayam dalam terang. Betul. Yang tidak bisa dihampiri oleh maut. Siapa yang nggak bisa dihampiri oleh maut? Bapa. Kalau 1 Timotius 6 nomor 16 dinisbatkan kepada Yesus, Ya. amburadul Bibel kau kan. Karena apa? Karena berdasarkan kitab Roma 14 nomor 9, ternyata Yesus itu pernah meninggal. Maut kemudian didatangi oleh maut gitu loh. Terang itu adalah Bapak Jack, Tuhannya Yesus. Aku aminkan kau. 25. Bukan Yesus. Ku aminkan kau. Sekarang Gren punya ku dulu dong. Loading, biar seimbang. Gren punya ku dulu. Gren punya ku. Loading, Gren. Kenapa kau takut? Gren punya ku dulu. Gren punya ku. Oh, kurang gede harus punyamu, Jack. Besarin bang Papi Gembala. Kurang gede punya sisik itu katanya. Gren. Kenapa kau takut? Dari tadi ku bacakan Yohanes 1:89 kau takut. Kau lari ke sana. Kau lari tentang yang terang itu adalah Bapa. Sekarang kau Gren nih, lihat nih. Perhatikan ya kata ayat nih. Ya. Perhatikan Yohanes 9 ayat 5. Selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia. Jadi Yesus dan Bapa itu sama pribadinya. Yesus dan Bapa itu sendiri. Komparasikan dengan Yohanes 5:30, Jack. Kau sangkal ayat ini. Aku sangkal dengan Yohanes 5:30, Jack. Kita buka. Apa yang datang daripada Yesus itu Kita bersumber buka. dari Bapak, Jack. Kita buka. Sumber terang itu, Jack. Ya, kita buka ya. 1 nomor 5. Oke, Gimana sih kita kau? buka ya. Kita buka ya. Ini para nongol semua sekalian. Juma suruh naik sini sekalian deh. Saya tungguin sini. Yohanes 5:30. Ya. Kau baca di situ. Iya, dengar baik-baik. Ya, aku bacakan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, betul? Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, betul? Ya. Dan penghakimanku adil, betul? Betul. Terus. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, betul? Oke, siapa yang ngurus Yesus? Jawabannya adalah ini. Perhatikan baik-baik Siapa ya. yang ngutus Yesus? 1. Diam dulu, ini jawabannya. Jawabannya nih. Yohanes 1:14. Perhatikan, ini jawabannya. Firman itu telah menyatakan dalam daging menjadi manusia. Ya Dan diam di antara Allah. kita. Yohanes 5:37 lah Jack jawabannya, Diam, Jack. jawab dulu. Yesus diutus oleh Bapa. Kenapa kau takut? Ini jelas saya di Itu sini. berapa ambigu, Jack? Ini jelas saya diam dulu kau di sini. Diam. 37. Tunggu sebentar. Yesus diutus oleh Makanya- Bapa. Makanya Oke? kau dengar saya Berarti ngomong. ketika Yesus menyatakan dirinya terang Kenapa yang kau disampaikan takut? oleh Yesus itu bersumber dari Bapa Enggak, yang kenapa terbentuk kau terus dalam takut 1 jawab? Yohanes 1 nomor 5. Aduh, Gimana kenapa sih, kau Jack? takut? Saya jawab. Diam dulu. Loh, data kau nggak masuk itu, Jack. Yohanes 5:37 Bapak yang utus Yesus. Ini ku jelaskan kau langsung nerocos. Diam dulu. Loh, Ya. kok dijelaskan? Ya, Aduh, saat Jack, firman Jack. itu, Ini ya. baca aja kau, nih. Ini dengar dulu. Nih, ulang lagi. Udah, diam kau, nipu aja kerja Ya, kau. kau ini. Sama aja kau kayak pendeta Aduh. kau, nipu aja kerja kau. Lihat ya. Terang Kau itu. menipu orang aja kerja Diam dia. Nih. Diam dulu. Yesus itu Nih. siapa? Dengar. Kenapa Nih. kau takut dulu? Ini dia, Yohanes 5:30 tadi. Ku bacakan ayat kau nggak Dengar mau. dulu, Yohanes 5:30 tadi, yang kau tafsir apa-apa seenak yang itu bersumber sendiri. yang datang daripada Yesus Nggak bener itu kau ini. bersumber daripada Bapa, Aduh. oke? Yang bersumber dari Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Kutanya sama kau, siapa Ya. yang mengutus Yesus? Yang Ya. mengutus Yesus adalah Bapa. Bapa Ya. yang mengutus aku, kata Yesus, Ya. oke? Ya. 1 Yohanes 1 nomor 5. Bapa lah sumber terang. Betul. Jika di dalam ayat-ayat lain Yesus menyatakan dirinya terang yang ada dari diri Yesus itu bersumber dari Bapa. Yohanes 5 nomor 30. Karena apa? Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Nah, ini Apa ayatnya yang di sini. datang daripada Ini Yesus apa? itu bersumber dari Bapa. Karena Ini apa? Bapa lah sang sumber. Dia Baca sumber dulu. terang, sumber kehidupan, sumber apa lagi? Sumber pengetahuan, segala Oke. sumber. Maka Betul, dikatakan dia sang betul. sumber. Coba Gitu. kau baca ayat 10 ini. Ayat 9-10. Kau baca. Yohanes 1 ayat 9-10. Baca. Yohanes 1 Ayat 9 dan 10. Yohanes 1 nomor 9 sampai 10. Ya, baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia itu siapa? Terang itu Bapak katamu kan? Gedean punyaku. Loading, tolong loading. Pada Nah, waktu baca. terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia ini, Siapa itu?
Dengar dulu. Siapa, Dia siapa, adalah siapa? terang yang benar. Ini tapi kok suruh baca aku tadi, J. Ya, Gimana sih, oke. J? Oke. Mau ku baca enggak? Baca. Nah, makanya jangan kau potong lah. Iya. Kayak jijik kau dengar baca Bible. Kau ngomong pun kau potong-potong dari Kan tadi. gitu kan. Aku baca Bible mulu, kau Udah potong-potong. baca. Jangan dipotong-potong, Jack. Ya kasihan baca, Bible-nya baca, lo, Jack. Baca, Serasa baca. diludahin dia. Enggak. Pemahaman Pada waktu itu kan dipotong lagi. Gimana sih Jack ini? Terus. Oke. Pada waktu itu, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang benar-benar bisa menerangi setiap hati manusia. Oke. Dari mulutnya, dia yang disebut firman sudah berada dalam dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh dia. Dia di sini siapa? 1 Yohanes 1 nomor 5. Allah. Ya kan? Tetapi orang-orang yang ada di dunia ini tidak Yang mengenal datang siapa? dia. Jawab. Yang datang siapa? Baca ayatnya nih. Di sini tidak ada penjelasan siapa yang datang itu, Zek, karena dalam Yohanes 1 sudah Yohanes ada. 1 Dia Zek, telah ada Yesusnya dalam belum dunia lahir. Jawab. Ia telah ada dalam dunia ini siapa? Gimana? Ia telah ada dalam dunia ini siapa? Yo, segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini pada masa itu termasuk diri dia. Kan sudah ada dia di dalam bumi ini. Ia ini siapa? Jawab. Jangan lari. Iya, di sini belum ada penjelasannya di dalam Yohanes 10 nih, Jack. Kau jawab ia ini siapa? Ia ini perorangan loh, single loh. Iya, menurut kamu ia ini siapa? Yesus. Ayat 9 tuh. Gitu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang dunia. Ia telah ada dalam dunia ini. Ia telah datang dunia siapa? Yang telah datang siapa? Zek, di dalam 1 Yohanes 1 Yesusnya belum lahir. Bacot kau. Lu. Bacot Di sini kau. dikatakan Ayat dia telah 9. datang kan? Kau Yesus bahas belum ayat datang 9 tuh, Zek. Diam. Ayat 9. Mana Kau sih bilang ini? terang itu Bapa. Bibirnya pun dirubahnya. Tadi kau bilang ya, ku aminkan kata-katamu, terang itu Bapa, betul? Betul? Ya betul, 1 Yohanes 1 Betul. nomor Nah, 5. Ya, tapi ayat 9 kata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini siapa? Bapak kan? Pada waktu itu apakah Yesus sudah lahir? Ku sama Bapak bukan disebutnya sama Jack, terang di situ kehendak, Jack. Yang sedang datang itu Karena kehendak kau lari Bapak, lagi, Jack. itu kehendak bukan Bapak ya. Kehendaknya yang sedang turun, Jack, sedang datang ke dunia ini. Lu kok nangis? Kok nangis kok, Jack? Boleh, kok nangis? Ini dampaknya teman-teman ya. Cek kau, tuh gak? Nih, Baca Bible gini kerasukan. ayat 10 kau baca lagi nih ya. Ia telah ada di dalam dunia ini. Ini siapa? Yesus, udah jelas. Kau nggak boleh Belum ngakuin ini. lahir dia, Jack. Belum lahir dia. Bagaimana kau bilang belum satu lahir? Yesusnya belum lahir. Bagaimana kau Yesusnya bilang belum lahir lahir? dalam Lukas Bagaimana 1 kau bilang? nomor 31 dan di dalam Ya. Lukas 2, Jack. Aduh, kau lihat yang benar ini. Ia telah ada di dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Ini siapa? Apakah pada waktu itu Yesus sudah lahir? Yesus sudah ada. Loh, sudah ada. Melalui rahim siapa dia sudah ada? Loh, melalui rahim Maria lah. Loh, berarti Maria udah melahirkan di Yohanes 1. Loh, kau lihat lagi yang benar. Ya, kau lihat lagi yang benar. Bosera, Kau lihat lagi yang benar. Cocok mau logikan Kau kisah lihat dalam lagi Bible, yang benar. Jack. Mana ayat dalam Yohanes ini? Yesus belum lahir. Mana ayatnya? Oke, saya kasih tahu datanya. Itu baru Nah. diskusi pinter kau gitu loh. Ya. Nih. Kau lari Kasih tahu kemana? datanya. Yesus belum lahir, Jack. Nih. Jangan kau potong ya. Yohanes ya, dari Yohanes ya. Kitab Yohanes Iya, ya. Yohanes. Ya, Kita mulai dari Yohanes pertama. ya, Yohanes 1 nomor 1 nih. ya, Belum lahir itu. ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azek, kan kerasukan orang pembala. Mereka ini kalau dibacakan dia kerasukan. Waalaikumsalam. Yang mau kutanya sama Waalaikumsalam kamu, semua. Lanjut. ayatnya di situ Yesus belum lahir. Kenapa kau lari ke ayat itu? Loh, kan kau bilang mana ayatnya di dalam kitab Yohanes Yesus belum lahir. Yohanes 1 nomor 1 menceritakan Yesus belum lahir. Karena kata Yohanes pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah Yesus. Jika memang pada mulanya adalah firman, maka berarti
Tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Itu kan sudah jelas. 1 Yohanes 1 nomor 9 dan 10 yang kau baca itu bermula dari kisah dari kisah Yohanes 1 nomor 1 Zek. Itu runutannya. Iya. Dalam kitab Yohanes Yesus di situ belum lahir. Oh, Adapun 1 Yohanes 1 nomor 9 sampai 10 dan seterusnya kau baca itu kehendak dari Bapa yang akan turun ke dunia ini. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu bukan hanya semata-mata melahirkan Yesus turun ke dunia ini, tidak. Ada banyak kehendak Bapa di atas bumi ini. Kalau Poinnya satu persatu disampaikan oleh Bapa di dalam 1 Yohanes 1 nomor 1 sampai dengan nomor selanjutnya. Ngarang aja kok Zek. Yohanes 1 ayat 10-nya. Dia telah ada. Gimana? Yang ada siapa di sini? Iya sudah ada itu Bapak Zek. Ya, 1 Yohanes 1. Loh, kok kerasukan? Kan aku baca tadi 1 Yohanes 1 nomor 5-nya. Ini sudah jelas di Kerasukan sih sini. Zek. Yang telah datang itu Yesus, yang dijadikan olehnya. Yesusnya belum lahir di situ, Ayat di sini hei. katakan ya, langsung dibilang ini ya. Ya, terang itu sesungguhnya menerangi. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Ayat yang lain yang mengatakan seperti itu. Kau menyangkal dari mana lagi, makanya otakmu nggak nyampe. Gitu loh. Ya, kan Zek. otakmu sudah keracunan, aku kasih tahu. Jangan Makanya emosi, kau nggak bisa terima emosi indah. kebenaran. Ya. Ya, jangan emosi Dinda. Dengar dulu Dinda. Enggak. Ya, Makanya dulu. 14 katakan begini, dengar baik-baik. Nah, sang firman itu, kita nyambung nih. Sang firman itu telah menyatakan diri dalam daging. Itu terjemahan yang benar. Dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dia datang dalam dunia ini sebagai anak tunggal Bapa. Jadi itu Oke, berarti bukan Bapak dia kan? dia sebenarnya Bapa, yang benar dia bukan anak sebenarnya. Bukan dia sebenarnya. Dia sebenarnya sebagai anak tunggal Bapak. Nih, datang sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dia datang Dia sebagai jangan anak dibantahnya Bapa, dia bibirnya. sebenarnya anak bukan? Oke, saya jawab. Diam dulu, Cek. Boleh, Cek? Enggak, Diam dulu, Cek. sekarang Bentar, Cek. enggak, Dengar dulu. aku tanya kau jawab. Dia datang Ya. sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sebelumnya dia anak Iya, tunggal ini Bapa. saya jawab. Diam dulu, Cek. Diam dulu, Cek. Enggak, kok Diam dulu, gampang Cek. jawabnya Oke. gampang. Iya atau bukan? Iya, ini saya jawab. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dia anak bukan? Oke, saya jawab. Dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Oke, diam dulu, Dinda ya. Ya. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, kalian harus memahami perkataan Yesus itu berdasarkan Mana-mana lagi. Pertanyaan itu bukan itu dulu. Pertanyaan itu bukan itu. Nanti ke situ. Dia datang Ini sebagai runutannya, anak Zek. tunggal Bapa. Tunggu sebentar. Dia Gimana datang sih kita sebagai anak diskusi tunggal ini? Bapa. Kenapa kau takut? Nah, Kenapa kau takut oke, saya jawab? jawab ya. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Sebelum dia datang Iya, saya sebagai jawab anak tunggal ya. Bapa, dia anak atau bukan? Ya, saya jawab ya. Ya. Oke, Anak atau oke. bukan jawabannya itu? Dengar dulu. Ketika Yesus berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah anak tunggal Bapa, atau apapun aku kata Yesus, harusnya kalian memahami perkataan Yesus berdasarkan pengakuan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dikatakan Kau oleh Yesus, jawab, Maruf. segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus, Kalau kau segala ngerti. sesuatu yang diklaim oleh Yesus itu bersumber dari Bapa. Kalau kau bisa jawab pengakuan dia dalam Yohanes 5 nomor nanti tadi dia 30. ngomongin sekarang. Loh, kok kerasukan Sekarang, sih? sekarang aku mau tanya samamu. Sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, ini bicara hal yang nggak perlu dipikir atau dalam-dalam nih. Nggak perlu orang pintar-pintar. Sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dia anak atau bukan? Sudah, saya jawab. Kau jawab cuma satu doang, anak atau bukan? Oke, saya dengar dulu biar kasih saya beri penjelasan juga, Jek. Hari kemana-mana lagi kau. Udah Ruk, kau bukan level saya, aku kasih tahu. Jauh otakmu. Gimana? Tuhanmu aja kau bantah. Tuhanmu aja kau bantah, Tuhanmu. Enggak, mana ini? Perkataan Tuhanmu dalam Bibelmu aja kau bantah. Bukan ku bantah, enggak ada yang ku bantah, semua ku aminkan. Ya, oke. Ketika Yesus berkata dirinya adalah terang dunia, perkataan Yesus itu bersumber atas dirinya sendiri atau bersumber dari Bapa yang mengutus dia? Sesuai ayat yang kau bagikan itu tadi, yang terang itu adalah Bapa. Berarti segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus itu bersumber dari dirinya sendiri atau bersumber dari Bapa? Karena dia Bapa itu sendiri rohnya. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa? Loh, kan saya bilang tadi, ini ayatnya kau baca dulu sebelum dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dia sebagai apa? Loh,
Di mana Yesus berkata aku adalah Bapa? Kau jawab. Tadi ayat 9 sudah kukatakan kepadamu kan? Ayat 9 kan? Ini dari 9 nih. Nih. Perhatikan ayat 9 ya. Ya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Siapa terang itu? Kau bilang tadi Bapak kan? Betul? Terus Betul gak? Lalu dia bilang, ia telah ada nih, terang itu telah ada dalam dunia ini, dan dunia dijadikan olehnya. Yang ada dalam dunia ini siapa? sudah? Yang ada dalam dunia ini siapa? Jawab. Kau jangan. Jack, Pak. Jack, ada banyak yang ada di dalam dunia ini, Jack. Bukan Yesus Ini yang aja, Jack. ayat ini siapa? Kulan yang lain-lain. Kulan yang di sini, yang dimaksud ayat ini siapa? Jawab. Nih, saya jawab ya. Kau jawab Nah, kemana-mana. ayatnya. Kau jawab kemana-mana. Kau tanya. Nah, nih Jack. Ini saya tunjuk sama kamu ya. Takut. Diam dulu ya, jangan dipotong Jack ya. Enggak, kau jangan potong. Enggak, satu-satu dulu. Ini saya mau jawab. Ini data kita sama tidak? Kenapa kau lari daripada penjelasanku? Ini dia datamu. Saya mau jelaskan berdasarkan datamu. Jawab dulu. Ini jawab dulu. Jangan lari ke situ dulu. Ini dulu. saya mau jawab loh. Gimana sih Kenapa itu, kau Jack? takut? Rasul Jack. Kenapa kau takut? Baca ayat ini Ini dulu. saya mau jawab loh. Ini Siapa? gimana? Ya, ini siapa? Jawab. Ya ini saya mau jawab. Dengar dulu. Sabar dulu, Jack, sabar. Mau Iya, dijelaskan gimana dulu. diskusinya ini? Kau tadi di desa di 530 kau lari. Kau menjelaskan sama aku boleh. Ku menjelaskan sama Sabar aku dulu, boleh gitu. gantian. Mana ada Oh, begitu? gantian dulu, gantian. Tadi kau di desa di 530 kau diam. Tadi kau Mana aku 530 diam, kau ada bilang semua- perumpamaan. semua Sabar ayat dulu itu biar jawab dijelaskan sini. dulu Bang Faruk. Aduh. Ya Ya, asal aku mau bunyi. dulu. Kau mau silakan. nanya, tapi kau nggak boleh tanya. Sabar dulu mau dijelaskan, Zek. Astagfirullah. Ayat 10 Diam ini siapa? dulu, diam dulu, Jawab, dijelaskan. Nah. Udah diam dulu. Berat ini barang berat ini berat. Kenapa kau takut? Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman membaca dari 1 Yohanes 1 nomor 1 sampai dengan 1 Yohanes 9 nomor 10, teman-teman, kalian akan memahami redaksi kalimat yang tertulis di dalam surat Yohanes ini adalah klaim dari Yohanes. Bukan perkataan Bapa, bukan pula perkataan Yesus. Ini cerita yang diceritakan oleh Yohanes. Apa buktinya? Tengok nih ceritanya teman-teman ya. Pada waktu itu Kau membahas terang yang hal sesungguhnya yang berbeda dari sedang datang ke poinnya. dunia ini. Ini cerita, bukan Kau pernyataan membahas Yesus, bukan tentang pula poin. pernyataan Bapa. Dia adalah Kau terang tanya yang dalil, benar-benar dia kasih dalil. bisa menerangi Setelah dikasih setiap dalil, hati kau manusia. sakal dalilnya. Ini Itulah otak cerita kalian. yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, Ngorotak dia dulu di sana adalah dulu. terang yang benar-benar bisa menerangi setiap hati Diam dulu, manusia. Zek. Aduh, tadi kau dikasih kesempatan loh. Iya, lucu sih Zek Diam ini. dulu lah. Panik Silakan itu Bang tahu Faruk. Papi Gembala. Dia udah panik itu Papi Gembala. Udah kehabisan argumentasi dia. Ku nggak ada Dari Santai lah. sebelumnya dia Jadi lari, disebut jadi lari tritunggal semua nanti orang kalau kau begini. Kau lari kemana-mana tentang Tunggu sepuluh dulu, Jack. Kita memahami dulu redaksinya ini. tentang bahasa Ini siapa terang firman itu. atau cerita yang disampaikan oleh Yohanes. Kita dengarkan dulu Pak Paru Panjet. Nanti Iya, tanya lucu. saya Oke, dari siapa Yohanes 1 dura baca sama terang dulu itu. ya. Kalau saya ikuti Ya. aja. Nih. Lanjut. Nih, Jack. Dari Yohanes 1 kita buka nih, Jack. Kalau kau nggak percaya, Jack. Nih, ini cerita, Jack. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini klaim sepihak dari Yohanes. Kenapa begitu? Karena setelah Yesus dilahirkan ke atas bumi ini, Yesus nggak pernah menarasikan sebagaimana apa yang dituliskan Yohanes dalam Yohanes 1 nomor 1. Bapak juga tidak pernah berkata kan gitu sebagaimana apa yang dituliskan Yohanes dalam Yohanes 1 nomor 1. Ini cerita yang tidak memiliki validasi dari sang Yohanes. Udah. 2, pada mulanya ini kan cerita semua. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini cerita semua ini, Jack. Sampai dengan nomor 10. Yang jadi pertanyaannya, dari mana Yohanes dapat sumber cerita ini? Sementara ketika pada mulanya adalah firman, Yohanes itu belum lahir, Jack.
Belum lagi ini cerita Gabrul, bisa jadi kita katakan cerita Gabrul yang dituliskan oleh Yohanes tanpa seorang validator. Ini cerita Yohanes tanpa validator, gitu loh. Makanya terjadi cakar-cakaran di nomor 10-nya, bingung kau jadinya, gitu loh. Kau menang Nih, congor di nomor 10-nya nih. ada isinya. Ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Bagaimana dunia mengenalnya? Orang pada waktu itu dia belum menyatakan dirinya. Kenapa dia belum menyatakan dirinya? Belum diciptakannya waktu itu langit dan bumi. Karena segala sesuatu itu masih berbentuk di dalam, pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu pada waktu itu masih dalam bentuk firman. Firman belum dijadikan. Kalau dalam pemahaman Islam, Allah itu belum berfirman kun, jadi maka jadilah, belum. Firman dan perkataannya masih berada dalam sisinya, gitu loh. Makanya datang siapa telah datang? Oh, kata arti kata Gimana? telah. Arti kata telah atau enggak? Iya telah datang, ini arti telah datang, udah datang belum? Oke, ia telah ada di dunia ini udah dan datang belum? dunia dijadikan olehnya. Dalam Yohanes 1 nomor 10 Z, Yesusnya belum lahir. Kalau kau katakan ia di sini adalah Yesus, itu narasi yang terlalu kau paksakan. Mana? Yesus belum lahir di sini, mana ayatnya? Loh, tapi pada mulanya adalah firman, bukan Yesus. Cerita awal tentang keberadaan Elohim. Loh, jadi pada waktu kondisi pada mulanya firman, Yesus sudah ada. Itu di perjanjian baru. Ya, itu cerita awal dijelaskan. Berarti Bang Dalbo pada mulanya adalah Yesus, bukan firman. Coba kita ikuti, coba Bang Parul. Coba kita ikuti. Yohanes 1:10 Pak Jack. Gimana Bang Jack? Silakan Bang Jack. Dikte. Dalbo coba dikte Dalbo. Siapa Oke, aku lanjut aku asar dulu Bang Dalbo ya, Bang Papi Gembala. Siap abangku, siap. Silakan coba siap, Pak siap. Abang. Oh, nekan si Dalbo ini ke samping saya coba. Aku mau lihat coba. Coba silakan. Ya. Ayat 9 ayat 8 ya. Ya, ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Santai-santai aja Bang. Santai aja. Kalau Dalbo itu gampang kok. Oh, ya, silakan. Ya. Kita beberapa kali debat juga dari dulu kan, ya. Oke, terang. Cek. Apa? Cek. Papi Gembala ada nggak? Cek. Ya. Ada nggak? Aman. Ada, Aman. ada Bang Dalbo, aman. Kenapa langsung Aman. Roh Kudusnya jadi? Katanya terang dunia, kok gelap? Roh Kudus takut sama Bang Dalbo itu, Bang. Tadi katanya terang dunia, kok anak-anaknya gelap ya? Mana sudah terang dunia? Ini nggak cocok dipanggil terang dunia, dipanggil aja gelap dunia. Cek. Masolang generasi. Masalah. Halo Laca. Ada tamu kita. Laca, halo, selamat siang Laca. Saya nggak ngelek ya, Bang Dalbo ya, ngelek di sini. Tidak, aman. Aman. Jack yang ngelek ini. Aman ya. Jack ini. Ya, Laca, monitor. Silakan untuk teman-teman Kristen yang mau naik ya. Di multi. Halo Laca, Ini monitor. Ini kenapa ini Jack ini? Oh begini. Jack, ditelepon Maliki itu Bang Dalbo. Ditelepon Maliki Ada itu Bang Dalbo. sama Papi Gembala. Telepon dia. Halo Bang Riki. Selamat pagi. Ya, selamat malam. Gimana Bang Riki? Papi Gembala. Iya, aman. Ya, sudah ada tanda-tanda. Ada loading juga ya. Iya. Jadi Bang Dalbo, Bang Riki ini tadi dia sudah dapat, dia sudah belajar tentang Islam luar biasa dia nih ya.
Saya perhatikan Ya. tapi belajar Islamnya itu belajar di orang Kristen Bang Dalbo. Oh, Jangan-jangan sama Edis lagi. Sama Edis belajarnya. Wah. Pak Jack masih ada kan Jack? alhamdulillah. Mana Jack? Hilang Jack. Hilang. Jack. Saya Hilang, tidak mau hilang jadi dia, Bang. tapi ya. Saya tidak mau jadi saksi kalau dia sudah meninggal ya. Siapa Yakin itu? Gimana lah cara pemahamannya mereka itu ya Bang Dalbo ya? Padahal sudah jelas loh maksudnya Yesus itu datang menjelaskan tentang terang itu kan. Tadi sudah jelas kok di Yohanes 12 itu. 40 12 berapa itu ya? 12 Ini aja kalau mau bicara terang dunia, Yohanes 8:12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan